semua, senang sekali saya Rini Ayuningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokter Keluarga, disiarkan dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai mendadak tulis sebelah apakah gejala terbaru COVID-19. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Dan pemirsa, hari ini kita kehadiran kembali dengan Dr. Linda Herliana, SPTHT KLMKes. Beliau adalah dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala leher dari Rumah Sakit Permata Depok. Kita sapa dulu Dr. Linda yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Insya Allah baik. Oh, alhamdulillah. Hari ini kita mau bahas seputar wah kok temanya unik ya, mendadak tuli sebelah. Ini apakah gejala terbaru COVID-19 gitu ya. Jadi kan sebetulnya ini kebetulan aku juga baru baca berita gitu ya dok ya. Tapi ini terjadinya di Inggris, luar negeri ya kalau nggak salah ya. Seorang pria dinyatakan katanya mengalami yang namanya tuli tapi permanen deh kalau nggak salah. Ini ternyata karena penyebabnya adalah COVID-19 gitu kan, virus di corona ini gitu. Nah ini kan jadi kok unik ya, kok aneh ya gitu ya dok ya. Kan logikanya biasanya batuk aja atau demam aja gitu ya dok. Ini kok makin bisa lama makin gejalanya munculnya makin beragam gitu ya. Kaitannya sendiri seperti apa kalau kita bicara nanti anatomisnya juga begitu ya dok ya. Tapi ini kasus ini sendiri kalau di luar negeri dan di Indonesia sendiri bagaimana sih dokter? Iya, mungkin bedanya kalau di luar negeri mereka pemeriksaannya lebih canggih atau mungkin lebih intensif atau mungkin masyarakatnya lebih aware atau lebih concern dengan kesehatannya. Jadi ketika muncul keluhan yang bervariatif akibat COVID ini, mereka lebih mudah terdeteksi. Sedangkan kalau misalkan di kita mungkin kesulitannya karena kurang aware atau mungkin misalkan masalah gangguan pendengaran misalnya sudah bukan hal yang asing lagi gitu. Jadi cukup sulit untuk mendeteksi apakah atau memastikan gangguan pendengaran yang muncul ini berhubungan dengan COVID atau berhubungan dengan kasus yang lain. Gitu ya. Jadi mungkin ada juga yang memang belum paham kali ya bahwa ini apakah memang karena mungkin usia gitu ya, atau mungkin karena ini satu sisi jadi bagaimana dok? Karena satu sisinya lagi telinganya ini normal gitu ya dok ya? Iya, jadi memang kalau tentang gangguan pendengaran ini memang dia cukup beragam penyebabnya gitu, mulai dari faktor usia atau mungkin infeksi atau trauma dan sebagainya. Dan apalagi kalau munculnya hanya satu sisi, memang sebagian besar kita tidak aware karena telinga yang masih normal itu masih mengcover penurunan dari gangguan pendengaran itu. Jadi seolah-olah pendengarannya masih normal. Ya masih bisa mendengar. Masih bisa mendengar. Biasanya seseorang itu baru aware ketika misalkan menggunakan handphone atau menggunakan alat komunikasi satu sisi berbeda dengan sisi yang lainnya. Kalau anak muda ya biasanya tuh yang penggunaan earphone atau apa. Kalau misalnya menggunakan earphone, misalnya kok yang ini lebih besar suaranya, yang ini volumenya kok nggak ada ya, gitu. Biasanya mereka baru aware di situ. Berarti dok begini dok, kalau satu sisi kan biasanya sih seperti stroke gitu ya, serangan stroke kan ada penyempitan atau penyumbatan lah apa gitu di otak ya, serangannya ke otak. Nah kalau untuk telinga sendiri prinsipnya virusnya ini mungkin lebih ke mana sih larinya kok sehingga kok bisa penyebabnya jadi tuli mendadak gitu, sebelah pula lagi kan, jadi unik nih. Iya, jadi ada beberapa masyarakat awam yang mengatakan keluhan ini sebagai stroke telinga karena munculnya tiba-tiba gitu, misalkan. Jadi kalau untuk gangguan pendengaran ini memang dia berhubungan sebagian besar dengan gensetnya telinga, yaitu telinga dalam. Gensetnya, jadi powernya telinga itu di telinga bagian dalam, yaitu yang kita punya seperti rumah siput itu. Ya, jadi gangguannya di situ karena struktur kompleks ada di situ, yang pembuluh darah, yang cairan elektrolit dan sebagainya ada di situ. Jadi rumah siputnya ini yang istilahnya ini apa sih? Apa kalau di otak nih
sistem saraf pusat gitu ya? Sistem sarafnya telinga itu. Dan sayangnya bagian saraf terkecil di tubuh kita itu berada di telinga. Oh gitu ya? Telinga dalam. Jadi memang mudah sekali terjadi gangguan di situ. Dan ini memang karena apa dok? Artinya kan kalau stroke telinga, faktor resikonya pasti ada dong. Artinya kalau ini kan kasusnya karena virus COVID. Artinya karena virus corona atau COVID-19-nya. Nah kalau untuk faktor resiko yang lain yang barangkali populer juga nih berkaitan dengan si stroke telinga ini sendiri seperti apa dok? Ya, jadi kalau stroke telinga ini kan hubungannya berarti ada sesuatu yang mengganggu sarafnya atau kerja dari si rumah siputnya. Berarti ada faktor yang mengganggu pembuluh darah atau ada yang blocking dan sebagainya. Itu faktor resiko terbanyak memang sumbatan. Nah, sumbatan ini bisa muncul misalkan seseorang itu punya basic diabetes atau hipertensi misalkan, atau mungkin sebelumnya memang memiliki riwayat serangan stroke gitu misalnya, atau masalah profil lipid yang kolesterol, asam urat dan sebagainya. Jadi lebih berat resikonya ya. Atau mungkin obesitas, jadi aktivitasnya memang kurang. Jadi mudah muncul clot atau blocking di situ. Bisa begitu ya, jadi berat badan berlebih, aktivitasnya mungkin kurang. Juga tadi nggak banyak, apalagi di tengah pandemi kan jadi banyak duduknya. Banyak duduknya, jadi aktivitas kurang, jadi pembuluh darah kita itu kan jadi istilahnya mudahnya nggak elastis karena nggak bergerak gitu jadi ya. Jadi ada pengaruhnya juga ya. Jadi di situ mudah muncul clotting, mudah muncul bekuan darah di situ. Bekuan darah, clotting tuh istilahnya. Gitu apalagi si virus COVID ini dia memang menyerangnya di pembuluh darah yang kita sebut bagian dari dinding pembuluh darah yang kita sebut dengan endotelium. Dan di situ yang membuat masalah dengan pembekuan darah itu. Jadi kenapa virus COVID-19 ini memang memunculkan bekuan darah itu seperti titik-titik di beberapa tempat gitu. Jadi kenapa kalau misalkan bekuan darahnya menyerang di otak, mungkin jadi serangan stroke, jantung misalkan jadi serangan jantung, paru misalkan menjadi emboli dan sebagainya. Tapi umumnya berarti ini case-nya di usia-usia yang tua atau memang muda bisa, yang penting tadi faktor risikonya tadi berarti? Faktor risikonya tadi, tapi ada beberapa literatur walaupun nggak banyak, usia muda pun bisa karena tergantung lifestyle juga. Jadi usia muda tidak menjamin dia bebas dari pasti ancaman atau serangan ini. Gitu. Tapi ini bahayanya bagaimana dok? Artinya apakah bisa jadi permanen gitu ya, seperti yang aku baca di artikel itu, tapi nggak tahu dia belum eksplor lebih dalam lagi sih, atau seiring dengan coronanya ini hilang dalam tubuh virusnya, atau kan nggak mungkin hilang gitu kan dok ya. Jadi artinya jadi reda tuh, artinya gejala dari tulinya gangguan pendengaran itu jadi hilang atau mereda atau apa istilahnya di sini? Ya, jadi kalau kan tadi kan basicnya kalau bagian saraf yang paling kecil itu di telinga, dan sayangnya sifat saraf di telinga kita itu sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Ya Allah. Jadi kalau kalau sudah terjadi gangguan, misalkan kasus COVID-nya atau COVID-19-nya sudah mereda nih, sudah oke. Gangguan pendengarannya bagaimana? Nah, itu tergantung waktu dia terdeteksi awal. Jadi kalau misalnya pada saat serangan dia aware, kemudian segera dilakukan treatment, kemungkinan besar bisa akan baik kembali. Tapi kalau misalkan tidak aware atau misalkan kita deteksinya juga lambat, itu kemungkinan besar juga tidak kembali lagi menjadi normal pendengarannya. Karena sudah terlanjur ada kerusakan saraf sudah tadi. Terlanjur. Sarafnya udah mati lah atau nggak bisa balik lagi gitu ya? Iya, jadi tergantung tingkat kerusakan sarafnya itu tadi. Jadi masih bisa kita raih kembali kemampuan saraf itu untuk bekerja atau memang sudah tidak bisa diperbaiki kembali. Gitu. Berarti penanganannya nih memang kalau bicara stroke ada golden period ya? Iya, ada golden period. Jadi kalau untuk gangguan pendengaran yang munculnya tiba-tiba gitu, apalagi misalkan ekstrim,
antara satu sisi dengan sisi yang lainnya memang sebisa mungkin tidak nunggu lama-lama gitu. Paling tidak golden periodnya itu 3 kali 24 jam itu sudah harus aware dan dipastikan dulu ini kenapa. Jadi segera kita lakukan minimal pengobatan sesuai dengan penyebab utamanya ini gitu ya. Dan pengendalian faktor resiko yang dipunyai oleh masing-masing pasien itu begitu ya. Karena kalau bicara terlambat datang, tadi kasusnya udah berat gitu ya, komplikasinya memang sih yang dikhawatirkan tuli permanen gitu ya dok ya. Tapi untuk sampai ke tahapan tuli permanen tentunya ada proses yang bisa kita utak-atik kan atau intervensi gitu. Jadi kalau misalkan nanti kan pada saat misalkan seseorang tersebut aware gitu ya, kurang dari 1 minggu misalkan dia aware, segera datang, kemudian kita lakukan pengukuran skala pendengarannya masih misalnya taraf kategori sedang gitu ya atau berat, kita langsung lakukan treatment langsung tuh fokus di pendengarannya misalkan, kemudian dengan fisioterapi atau treatment yang lainnya, nanti kita lihat di situ evaluasi. Jadi kalau misalkan ini tidak kembali baik, kita tingkatkan lagi. Jadi memang pentingnya di situ sih. Tapi kenapa satu sisi ya dok ya? Atau ada juga kasus dua-duanya gitu, ujung-ujungnya yang misalnya yang kanan yang bermasalah, yang kiri enggak tadinya, tapi lama-lama karena dia ngambil fungsi cuma seorang diri aja ibaratnya jadi lelah atau apa gitu, bisa juga nggak jadi resiko juga? Memang tidak mustahil bahwa kedua sisi bisa terganggu. Cuman kalau kita juga ada dipengaruhi oleh aktivitas nih, misalkan kalau kita yang aktivitas dengan tangan kanan, otomatis kan semua area di sisi kanan otomatis aktif. Begitu juga kenapa kebanyakan atau presentasi tertinggi untuk gangguan pendengaran sisi yang sebelah itu kiri karena tidak banyak yang kidal misalkan gitu. Jadi kalau misalkan seseorang memang aktivitasnya benar-benar minim gitu, memang bisa saja sih dia terganggu dua-duanya telinganya. Jadi ada yang seperti pen-trigger juga dari segi aktivitas ataupun faktor-faktor resiko yang lain tadi gitu ya dok ya. Jadi kenapa? Jadi kita sarankan, memang selalu kita sarankan walaupun kita stay at home, coba dilakukan aktivitas. Jadi supaya pembuluh darah kita, dinding-dindingnya pun juga tidak mudah muncul bekuan-bekuan darah itu, gitu. Tapi bisa ini nggak dok, kan kalau orang OTG tuh orang tanpa gejala kan bisa nggak? Maksudnya dia sebenarnya virusnya ini ada. Larinya ke telinga nih, tapi memang nggak sampai yang tuh istilahnya pendengarannya sangat terasa gitu ya, berkurangnya gitu kan. Tapi sebenarnya udah ada kerusakan. Nah itu kita taunya dari mana juga ya kalau yang OTG, dan masalah kedepannya apakah sama juga atau bagaimana? Ya, jadi OTG misalkan ya, dan OTG ini ada 2 versi nih, misalkan OTG yang dia memang aktif gitu ya aktivitasnya di rumah, atau yang OTG yang pasif. Nah kalau OTG yang aktif ini mungkin akan ada kemungkinan dia bagus gitu dalam perjalanannya, dia tidak muncul gejala karena dia aktif. Jadi misalkan virus ini menyerang dinding pembuluh darah atau sisi endotelium ini, muncul clotting atau pembekuan yang titik-titik kecil, tapi pada akhirnya dia akan resolve atau maksudnya menghilang bekuan-bekuan itu, atau tidak mencapai sisi telinga gitu karena dia aktif terus. Tapi yang tidak aktif, versi yang tidak aktif ini misalkan ada titik-titik bekuan darah yang akhirnya terbawa langsung ke telinga dan dia terganggu di situ. Nah untuk berat ringannya keluhan tergantung area mana yang disumbat, lokasi tergantung lokasinya. Apakah lokasinya misalkan sudah di ujung sekali yang sudah sulit kita utak-atik, atau misalkan masih di salurannya, di kanalnya masih bisa kita manuver gitu misalkan. Jadi tergantung letaknya juga begitu ya dok ya. Oke deh kalau gitu kita jeda dulu sebentar, nanti di segmen selanjutnya akan ada slide yang bisa dokter jelaskan lebih detail lagi ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga. Masih membahas mengenai mendadak tuli sebelah, apakah gejala terbaru COVID-19 bersama dengan Dr. Linda Herliana SP, THTK LMKes. Beliau adalah dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher dari Rumah Sakit Permata Depok. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Dan Dr. Linda dilanjutkan kembali ya, untuk memudahkan kita semua nih, khususnya mungkin buat yang baru dengar kasusnya ternyata bisa juga ya gejalanya ke gangguan pendengaran, bahkan tuli gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang bagaimana sih kita memahami ini lebih detail, nih ada slide yang bisa satu persatu ya, ditampilkan dulu. Mendadak tuli sebelah, mendadak ya, ada kata-kata akut nih, mendadak. Jadi kalau misalkan untuk apalagi di era pandemi ini, semua keluhan yang muncul di tubuh kita harus mulai aware gitu, jangan menganggap sepele karena keluhan yang muncul hari per hari itu makin beragam. Jadi untuk kali ini untuk gangguan pendengaran, jadi kita harus paham ini gangguan pendengarannya itu kenapa dan berapa lama gitu. Ada berapa lama ya? Ada backgroundnya nggak nih sebelum gangguan pendengaran gitu. Cuman basicnya saya ingin memberitahu bahwa anatomi dulu nih biar paham. Jadi kalau untuk gangguan pendengaran memang penyebabnya banyak sekali. Jadi bagian mana atau bagian mana yang kita harus mulai concern atau kita harus mulai khawatir gitu. Tapi COVID-19 berarti gejalanya makin kesini makin beragam banyak, gitu makin ya. Beragam. Makin kasusnya juga macam-macam, di luar negeri seperti apa, di sini juga mungkin beda-beda lagi segala macam. Tapi intinya supaya kita jadi makin aware kalau banyak kemungkinan gejala yang muncul gitu ya dok ya. Oke. Dan mendadak tadi kata kuncinya ya. Coba slide selanjutnya lagi mengenali jadi kalau misalkan untuk gangguan pendengaran ini kan kalau kita lihat dari struktur telinga kita ada 3 tempat ya gitu. Jadi luar, tengah dan dalam. Jadi kalau misalnya kita harus lihat ini gangguan pendengarannya ini apa cuman kotor aja, misalkan di luar ada yang mampet, kalau misalkan ada yang kotor dibersihkan selesai. Tapi kalau misalkan bagian tengah, misalkan sisi tengah telinga itu kalau kita infeksi, oh ya memang sebelumnya saya batuk nih, pilek nih, atau ada alergi. Ada riwayat sebelumnya. Atau memang sinus nih udah lama nih, kambuh-kambuhan nih, jadi telinganya kadang nggak dengar, kadang dengar gitu. Itu oke, oh ya itu berarti basicnya hanya pengobatan standar saja. Kalau misalkan ternyata lain lagi cerita, iya saya nggak batuk kok, nggak pilek gitu, terus telinga saya juga bersih, tapi saya nggak dengar nih, dilihat lagi backgroundnya, misalkan profesinya, oh iya saya profesinya misalkan memang menggunakan earphone, atau saya berada di lingkungan yang memang trauma bising nih gitu, banyak volume suara keras di sekitar saya, itu permasalahannya lain lagi, mungkin memang trauma atau persarafannya terganggu karena bisingnya tadi. Tapi kalau misalnya seseorang melihat, oh ya saya nggak ada infeksi, saya nggak ada kotoran telinga, saya tidak berada di lingkungan yang kira-kira berpotensi trauma bising, tapi kenapa gangguan pendengaran saya tidak ada misalkan penyakit herediter, diabetes, jantung dan sebagainya, tapi kenapa pendengaran saya kok terganggu ya, gitu. Di situ mulai aware di situ. Wah, pinter ya orangnya udah men-track. Jadi harus aware nih. Jadi maksudnya memang di era seperti ini kita harus menggali atau kita harus belajar untuk menjaga tubuh kita sendiri, tidak mengandalkan orang lain. Betul. Gitu. Karena yang tahu tubuh kita ya diri kita sendiri. Benar. Gitu. Jadi tadi riwayat yang ada penyakit yang mendasarinya apa atau enggak. Terus juga tadi secara anatomis ini infeksinya yang masih di luar apa di tengah apa di dalam gitu ya dok ya. Itu akan sangat menentukan treatmentnya juga dan gejala yang muncul juga ya dok ya. Treatmentnya memang berbeda antara misalkan antara sisi luar dari telinga atau sisi tengah telinga atau sisi dalam, ini treatmentnya berbeda, dan kemampuan untuk membaiknya pun juga berbeda gitu. Jadi kalau kita bicara gangguan pendengaran yang tiba-tiba mendadak muncul ini, yang dikaitkan dengan infeksi virus yang terjadi saat ini, itu karena sifatnya dia bukan urgent ya, tapi sebaiknya segera diatasi.
Itu, nah di situ kita harus mulai mungkin segera datang ke rumah sakit untuk memastikan kalau memang tidak ada background supaya bisa dilakukan audiometri atau diberikan pengobatan misalkan salah satunya steroid gitu, karena pengobatan ini memang sebagian besar menggunakan kortikosteroid. Jadi audiometri tadi ya dok? Iya, audiometri. Untuk melihat level gangguan pendengarannya seberapa menurun gitu, apakah masih bisa diperbaiki atau tidak gitu. Bang tadi evaluasi diri tadi, faktor resiko kerjaan ya juga bagaimana, habit sehari-hari juga bagaimana gitu ya dok. Macam-macam yang bisa kita tanya ke diri kita sendiri untuk bantu memudahkan dokter juga ya dok ya nanti untuk evaluasinya, kan pasti wawancara udah kenal sama diri kita sendiri gitu ya. Oke, coba slide selanjutnya lagi. Barangkali tentang anatomi ini, struktur telinga yang tadi dok. Jadi untuk anatomi ini, jadi dokter misalkan biasanya akan memastikan gitu dengan otoskopi atau dengan endoskopi, kita lihat nih struktur luarnya oke tidak gitu. Kalau misalnya telinga sisi luar aman, tidak ada kotoran, tidak ada infeksi. Kemudian sisi tengah biasanya kita gali dari riwayat sebelumnya yang dialami. Misalkan tadi yang infeksi atau sinusitis atau alergi gitu ya, itu kita gali. Kalau misalkan tidak ada juga, nah baru mulai kita berpikir fokus di telinga dalamnya atau rumah siput ini gitu. Jadi kita ada bagian seperti rumah siput. Nah di sini struktur kompleks telinga, di mana bagian terkecil di tubuh kita itu berada di telinga, yaitu persarafannya. Bagian terkecil. Ya, jadi di sini bagian ini yang mudah terjadi sumbatan. Jadi tidak hanya kita berpikir karena virus aja, kita misalkan kadar kolesterol kita tinggi, mendadak terus sumbatannya itu terbawa oleh aliran darah, kemudian masuk ke dalam si rumah siput ini, akhirnya kita tidak mendengar atau kita misalnya berdenging telinganya, itu juga di sini terjadi gangguannya. Berdenging. Oke. Coba selanjutnya lagi. Tadi secara anatomi. Sebelum kalau untuk bicara gejala COVID-19 secara umum bagaimana, dan ini yang kalau untuk spesifik di telinganya sendiri seperti apa sih, selain tadi memang tahu-tahu gitu ya, tahu-tahu pendengarannya jadi jauh berkurang, satu sisi aja. Keluhan lain yang berkaitan dok, apalagi ini kan THT, mungkin ya terkait dengan apa aja sih di area kepala, leher kita begitu barangkali. Ya, jadi kalau jadi untuk saat ini berbeda dengan waktu pertama kali ditemukannya kasus COVID-19. Jadi tidak hanya COVID-19 hanya berhubungan dengan infeksi saluran nafas saja, batuk, demam, sesak. Tidak hanya itu. Jadi kenapa makin hari kita menemukan yang gangguan tidak bisa mencium atau membau, tidak bisa merasakan sesuatu gitu. Sekarang muncul lagi tidak menurunnya atau gangguan pendengaran gitu. Jadi untuk gangguan pendengaran itu sendiri, karena dia misalkan gangguan pendengarannya itu biasanya jauh berbeda dengan telinga yang satu sisinya, akan muncul keluhan misalkan keseimbangannya jadi terganggu. Karena yang satu sisi oke, yang satu sisi keganggu. Jadi dia keseimbangannya seperti misalkan limbung, kok jalan saya jadi limbung ya gitu. Atau misalkan yang seseorang itu sensitif sekali, dia vertigo. Jadi karena satu sisi karena keseimbangan kita kan berada di dalam telinga. Jadi keseimbangannya ini yang diserang gitu ya istilahnya. Jadi keseimbangan ikut terganggu yang ekstrim sekali. Tapi ada juga yang keseimbangannya tidak terganggu sama sekali, hanya murni gangguan pendengaran saja. Memang ada baiknya kita screening dengan audiometri itu tadi untuk memastikannya. Dengan pemeriksaan ke dokter tentunya ya dok ya. Oke, dokter. Ini slide-nya, sudah habis ya. Mungkin kalau nanti seputar pencegahan, itu nanti aja kali ya. Ini aku mau dokter beri tanggapan dulu untuk penanya email ya dok ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, kirim saja pertanyaan ke email kami, dokterkeluarga@tv@gmail.com. Format lengkapnya dua ini, nama, usia Anda atau usia orang yang ditanyakan, serta asal kotanya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Fajeuji, usianya 34 tahun dari Serang, Banten. Nah, dokter mau tanya, kenapa ya infeksi telinga saya sampai sekarang susah diobati? Sudah beberapa kali ke dokter THT dan dikasih obat tetes telinga dan minum antibiotik juga yang lainnya seperti anti radang, histamin, dibilang seperti itu. Cuma penyakit infeksi ini sukar disembuhkan, apa karena gendang telinga sudah terlanjur bolong, katanya begitu. Saya sudah lama mengidap otitis media ini semenjak kecil, lalu apa solusinya ya dok? Biar infeksinya bisa sembuh dan tidak memburuk sama pandemi. Apa ya faktor penyebabnya? Apakah bakteri atau jamur?
Nah, sebenarnya kalau untuk otitis media, kalau kita kaitkan ke tema, jadi faktor resiko nggak sih dok? Misalnya punya riwayat penyakit yang spesifik, infeksi di area telinga kita dulu sekali, atau mungkin masih jadi faktor apa ya, yang mempengaruhi daya tahan si telinga nih gitu ya, sehingga jadi lebih beresiko atau bagaimana sih? Faktor resiko itu ya memang ada ya. Kalau misalkan sebelumnya, mohon maaf, pernah ada riwayat congean kalau orang bahasa awam gitu ya, telinga berair gitu, atau misalkan telinga gatel atau jamur gitu ya, karena batuk pilek. Jadi kalau misalkan memang ya faktor risiko itu ada mempengaruhi telinga struktur dalam, tapi memang tidak kalau dilihat dari persentasenya masih cukup rendah dibandingkan yang murni dari masalah pembuluh darah tadi gitu. Karena kalau misalkan pembuluh darah tadi hubungannya langsung dengan telinga dalam. Tapi kalau misalkan yang congean, yang karena batuk pilek, sering infeksi karena jamur, ya kita masih ada beberapa struktur yang harus dilewati, misalkan gendang telinga, atau kalau gendang telinganya yang sudah lubang, masih ada struktur lain tulang pendengaran. Kemudian masih ada struktur lain rumah siput. Rumah siput itu kan ya namanya juga rumah siput ya, itu nggak sesuatu yang yang gampang ditembus gitu. Jadi hanya pembuluh darah yang masuk ke situ. Jadi tidak cukup mudah sebenarnya dari luar langsung mengganggu telinga dalam. Itu memang prosesnya lama sekali dibandingkan basicnya sudah ada gangguan pembuluh darah tadi. Ya itu kalau kita kaitkan ke tema ya dok ya. Tapi kalau dia bertanya nih, kalau memang udah ada riwayat seperti ini terus ingin total sembuh itu gimana ya dok? Sarannya aja supaya kalau gitu supaya kualitas hidupnya meningkat, daya tahan tubuhnya juga makin bagus, kan jadi apa ya istilahnya, menghindari dari serangan virus itu sendiri, virus apapun sih sebetulnya. Iya. Jadi kalau misalkan ada riwayat gangguan telinga seperti ini, sudah bolak-balik ini ya, sepertinya bolak-balik minum obat gitu, pakai obat tetes telinga. Intinya sih namanya juga THT ya, telinga, hidung, tenggorok. Jadi nggak hanya telinga aja yang kita jaga, hidung pun juga kita jaga dan tenggorokan kita jaga. Jadi kalau misalkan tenggorokan bisa kita jaga dari makanan yang kita konsumsi itu otomatis. Kemudian menjaga kesehatan tenggorokannya itu sendiri, misalkan dengan kumur-kumur air garam misalkan, atau salt water. Kenapa? Karena di belakang tenggorokan itu ada jalur nih menuju ke telinga gitu ya, di tenggorokan sisi atas. Nah, kemudian atau hidung, yang misalkan hidung kita bekerja di area yang polusinya banyak, atau misalkan merokok gitu ya, ya dijaga kebersihan hidungnya dengan cara apa ya, cuci hidung misalkan. Jadi struktur saluran yang menuju ke telinga di belakang hidung dan tenggorokan ini juga nggak terganggu gitu. Akhirnya saluran menuju ke telinga sehat, telinga tengahnya pun tetap sehat. Gitu. Jadi atau misalkan yang gendang telinganya sudah terlanjur lubang, tidak berenang atau tidak aktivitas air gitu. Gitu ya saran-sarannya ya. Oke, jawabannya tadi detail sekali ya. Pasti insya Allah sangat membantu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Arif Faisal. Nah, umurnya 35 tahun, dokter. Dok, kenapa ya badan saya lemas nggak hilang-hilang sudah hampir 1 minggu, dan keluhan lain indera penciuman saya hilang. Seperti kehilangan aroma atau bau ketika mencium sesuatu, namun pendengaran masih normal. Saya harus bagaimana dok? Apakah ini gejala penyakit serius? Terima kasih. Nah, ini kalau dikaitkan ke THT gitu bagaimana itu dokter? Tidak bisa mencium ya tadi ya. Kalau misalkan tidak bisa mencium, dan ada beberapa mulai banyak kasus saat ini gangguan penciuman dan tidak ada keluhan apapun sebelumnya. Jadi kalau misalkan gangguan penciuman, dia tidak ada keluhan alergi yang bersin-bersin atau sering pilek atau sinusitis. Kemudian kita lihat dulu, pertama kita treatment dulu kesehatan hidungnya, yang kita ajarkan untuk cuci hidung, kita berikan obat semprot hidung, tapi kita sarankan seseorang tersebut untuk di screening awalnya. Jadi di screening itu bisa dengan rapid test, dengan swab, sebenarnya lebih baik dengan pemeriksaan PCR. Jadi kalau misalkan seseorang itu positif, itu penanganannya lebih intensif. Atau kalau misalkan seseorang itu negatif, jadi kita penanganannya hanya untuk menjaga seputar gangguan hidung tadi, gangguan penciuman.
Kalau untuk yang positif, biasanya kita langsung pemeriksaan radiologis, misalkan apakah kita perlu CT scan, misalkan ada gangguan lain tidak di area yang lain gitu. Oke, tapi memang ada baiknya tadi dilakukan pemeriksaan dulu ya untuk menyingkirkan kemungkinan yang ada begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dokter, kalau misalnya kita lanjutkan kembali ke tema kita ya, baiklah. Tadi mengenai pemeriksaan, dipastikan dulu nih gitu kan dengan tadi dites sebenarnya dengan audiometer tadi ya, audiometri. Terus kemudian audiometri gitu ya. Terus kemudian setelah itu kan ketahuan nih kan ternyata memang mungkin ada pemeriksaan lain juga kan yang nanti bisa dokter jelaskan atau sampaikan. Tapi pada prinsipnya nanti treatmentnya sendiri seperti apa tahapannya tergantung dari gejala ringan sedangnya ya dok ya. Kemudian harapannya kalau untuk mendekati kesembuhan yang 100% gitu ya, sebisa mungkin tuh memang lebih cepat lebih baiknya ini dalam kurun waktu 1 kali berapa jam barangkali dok? Iya. Jadi kalau kita fokus untuk ini ya, untuk gangguan pendengaran yang mendadak ini gitu ya, atau yang satu sisi yang ekstrim ini, sebaiknya diusahakan 3 kali 24 jam sudah terpantau atau terevaluasi atau terdeteksi kenapa ini. Jadi supaya kita bisa lakukan pemeriksaan yang pertama, kita screening awal gitu, kita lihat ada masalah nggak di 3 tempat ini, luar, tengah ini. Kemudian yang kedua kita ukur beratnya. Jadi kalau misalkan nanti beratnya itu untuk pemeriksaan awal misalkan 50%, nanti kita evaluasi, biasanya kita lakukan pemeriksaan audiometri ini berkala. Jadi diulang, audiometri misalkan hari pertama berapa persen, hari kedua berapa persen, hari ketiga berapa persen perbaikannya gitu. Kemudian sambil kita berikan pengobatan untuk persarafannya gitu. Jadi kalau misalkan perbaikannya makin lama makin membaik nih, berarti bagus nih responnya. Tapi kalau misalkan sudah kita treatment tidak ada perbaikan sama sekali, kita maksudnya kita lakukan bed rest pada orang tersebut pun juga tidak ada perbaikan sama sekali. Biasanya nanti kita sama tadi pemeriksaan penunjang, kita lakukan radiologi atau misalkan kita lakukan tambahan pemeriksaan penunjang, misalkan radio like fisioterapi gitu, atau hiperbarik. Hiperbarik. Jadi pemeriksaan untuk pendukung itu nanti baru dilihat. Jadi memang bervariasi untuk penanganan ini. Gitu. Tapi memang dilihat dulu tadi ada follow up selanjutnya ya. Mau dilihat ini seberapa respon pengobatannya. Ya. Jadi untuk audiometri atau pemeriksaan audiometri ini tidak hanya sekali. Jadi apabila sudah terjadi ini, biasanya kita akan lakukan berkali-kali. Jadi untuk melihat gambaran, untuk membandingkan gambaran yang pertama, gambaran kedua, itu kita bandingkan dia nih nanti ada perbaikan atau tidak. Gitu. Berapa lama sih dok proses? Kan kalau terinfeksi sendiri gitu kan, memang tadi kan daya tahan tubuhnya lah secara umum ya yang ditingkatkan gitu ya dok ya. Tapi untuk recovery ini sendiri sampai bisa dinyatakan nih mudah-mudahan gak ada gejala sisa gitu ya dalam kurun waktu 3 kali 24 jam kan, makanya tadi harus segera dibawa diperiksakan ke dokter spesialis THT-nya gitu ya dok ya. Tapi kalau memang ternyata ada yang sampai berlanjut gitu dok, itu berarti tandanya memang si gendang telinganya ini sendiri atau si rumah siput tadi ya dok ya. Itu bagaimana dok harapan ke depannya maksudnya nih? Iya, jadi kalau misalkan kemungkinan terburuk sudah di treatment nih, sudah kita lakukan pemberian obat pengencer darah juga, misalkan sudah kita berikan supaya tidak terjadi bekuan di telinganya gitu, misalkan salah satunya masih juga tidak membaik gangguan pendengarannya, ada alternatif lainnya, misalkan alat bantu. Jadi misalkan sepertinya harus pakai alat bantu nih gitu. Jadi itu pun juga nggak langsung pakai alat bantu ya gitu, enggak. Jadi kita lihat responnya setelah menggunakan alat bantu, misalkan keseimbangannya menjadi lebih baik atau keluhannya menjadi lebih baik. Berkurang gitu ya, jauh berkurang ya. Itu jadi semua itu memang bervariasi sih, tapi intinya memang mencegah lebih baik daripada sudah terjadi ya. Kalau sudah terjadi tadi kebayang sendiri ya seperti itu ya. Sulitnya, jadi memang
sudah terbayang sulitnya kalau sudah terlanjur persarafan di telinga ini terganggu. Makanya harus aware dan segera kalau memang ada yang dicurigai langsung dibawa ke dokter spesialis THT-nya gitu memang ya dok ya. Kasusnya sulit sekali kalau ini. Oke, dokter kalau gitu kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Oke, baiklah pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami program Dokter Keluarga, masih membahas mengenai mendadak tuli sebelah apakah gejala terbaru COVID-19 bersama dengan Dr. Linda Herliana SP THTK LMKes, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala leher dari Rumah Sakit Permata Depok. Dr. Linda dilanjutkan kembali ya. Jadi sebelum ke closing statement, untuk bicara kalau udah terlanjur yang tadi sampai kasusnya berat sekali kan, ya kebayang ya seperti apa waktu, tenaga, biaya, semuanya artinya jadi beban diri sendiri, beban keluarga juga, beban negara juga gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang pencegahan, ya itu udah pasti gitu ya, untuk menghindari si COVID-19 ini sendiri udah pasti. Tapi untuk kebiasaan apa yang tanpa kita sadari itu bisa jadi resiko juga dok, memperberat atau mungkin menghambat kesembuhan barangkali buat pasien, atau mungkin apa sih sebenarnya tips untuk apa yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan yang harus diikuti oleh pasien supaya kualitas hidupnya jauh lebih membaik dok. Ya, jadi kalau untuk seperti ini saya fokus untuk kesehatan telinga dalam ya, kalau untuk persarafannya. Jadi karena kita sekarang di era pandemi seperti ini kita banyak aktivitas di dalam ruangan. Jadi apalagi yang sekolah online, yang work from home, trauma-trauma ini sering kali muncul. Jadi misalkan kita mau tidak mau kita menggunakan earphone atau headphone gitu ya. Nah kita harus, walaupun kita harus menggunakan itu, kita harus bijak. Jadi misalkan memilih dua item itu saja, misalkan akan lebih baik kita menggunakan headphone nih daripada earphone. Kenapa? Kalau misalkan earphone, volume suara yang diterima oleh si rumah sipo tadi itu 2 kali lebih tinggi atau 3 kali lebih besar. Ya Allah. Jadi resiko saraf itu terganggu makin besar. Jadi kita pilih headphone aja yang lebih resikonya lebih ringan itu. Kemudian yang kedua, misalkan saya nggak pakai earphone, nggak pakai headphone, tapi lingkungannya misalkan saya suka dengerin musik nih kenceng-kenceng. Nah itu dilatih, misalkan volumenya tidak lebih dari 60%. Jadi kenapa di THT ada rasio 60-60 nih? Ya kita dengerin musik nih, karena pekerjaan saya misalkan memang musik misalkan. Nah ya kurangi 60% aja, terus istirahat tidak lebih dari 60 menit. Jadi dijaga kesehatan telinganya. 60-60. Kemudian kalau itu biasanya untuk yang muda ya, kemudian kalau misalnya karena faktor usia udah ada basic nih, ya saya di rumah aja nih tapi ada basic obesity, ya coba jalanlah sedikit-sedikit gitu ya, atau exercise di rumah, bergerak, intinya supaya dinding pembuluh darah yang di telinga juga tidak mudah muncul bekuan-bekuan di dalam telinga itu, akhirnya tersumbat gitu. Atau tadi ya daya tahan tubuh ya. Kalau daya tahan tubuh mungkin semua sudah tahu makanan, ya. Pola konsumsi makan secara umum yang penting sehat gitu ya dok. Kalau pola makanan yang penting sehat. Cuma memang ada satu tips nih. Jadi untuk daya tahan tubuh itu daya tahan tubuh kan cenderung menurun ketika gula kita naik ya. Jadi kenapa? Seseorang yang ada basic diabetes resikonya lebih tinggi gitu. Jadi akan lebih bijaksana misalkan kita di rumah, kita jadi bawaannya mau makan atau ngemil, pilih yang kadar gulanya lebih rendah gitu. Yang buahnya mungkin dipilih yang kadar gulanya lebih rendah atau rendah gula gitu ya. Jadi supaya daya tahan tubuh kita juga saya udah berusaha makan sehat, tapi kita pilih makanan sehatnya yang kadar gulanya tinggi, daya tahan tubuh kita juga ikut terpengaruh dong. Gitu. Ya. Wah, gitu ya kurang lebih ya. Oke, dokter, karena waktunya juga terbatas kan ya. Jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini, jadi supaya kita juga nggak terfokus kalau gejala COVID-19 itu
ya itu aja. Sekarang makin kesini makin beragam, apalagi ini di area THT ini juga makin banyak kasusnya begitu ya dok ya. Kalau di Indonesia mungkin awareness-nya sendiri juga seperti apa. Jadi closing statement yang bisa dokter sampaikan singkat saja mengenai tema hari ini kepada kita semua, silakan dokter. Ya, jadi berkaitan dengan tema hari ini gangguan pendengaran, untuk di era pandemi seperti ini, ya kita jangan lupa selalu menjaga jaga jarak, otomatis pasti, dan pakai masker pasti. Nah, kalau misalkan saya coba kita mulai aware dengan kesehatan telinga kita, karena ini sesuatu yang sulit atau tidak bisa diperbaiki kalau sudah terlanjur terjadi. Jadi apabila ada gangguan pendengaran, misalkan mudahnya ketika kita terima telepon, kita bandingin kadang-kadang kanan, sisi kanan dan sisi kiri gitu. Oh kok telinganya kanan dan sisi kanan dan kiri mulai berbeda. Coba mulai aware dari sekarang gitu. Jadi mulai diperhatikan backgroundnya, misalkan ada masalah nggak, ada infeksi tidak. Kalau misalkan sudah mulai perbedaannya sudah mulai jelas, sebaiknya coba datang dipastikan dulu sebelum terlambat. Iya, gitu. Sebelum terlambat ya Allah. Dan jangan takut-takut atau ragu-ragu juga untuk berobat rumah sakit di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Karena banyak sekali saya nggak mau ke rumah sakit karena takut gitu. Jangan takut untuk datang ke rumah sakit. Iya, gitu. Baik Dokter Linda, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses selalu untuk Dokter Linda ya. Amin ya Allah. Iya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayunintias beserta seluruh tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.